Di dunia berdimensi tinggi, Molly berada di dalamnya, dan untaian kekuatan berdimensi tinggi memengaruhi tubuhnya. Dalam persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Rasanya seperti berdiri di tingkat yang lebih tinggi, melihat ke bawah pada segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat ke bawah dan bisa melihat wilayah utama Dao kehancuran di kejauhan. Itu adalah aura yang kacau, dan kekuatan Dao kehancuran bergejolak di mana-mana. Melihat wilayah utama Dao kehancuran dari perspektif jurang itu seperti berdiri di tanah di dalam planet untuk melihat dua tempat yang sangat berjauhan. Jika Anda ingin pergi ke sana, Anda hanya bisa berjalan perlahan, yang membutuhkan waktu yang tak terbatas. Bahkan ada sungai, gunung, dan rintangan alam lainnya, yang tidak dapat dihindari. Tetapi dari perspektif berdimensi tinggi, itu seperti melompat keluar dari planet dan berdiri di luar angkasa, melihat ke bawah ke setiap sudut planet di bawah ini, Anda dapat dengan jelas memahami wilayah mana yang terwakili di bawah ini. Dari perspektif luar angkasa, Anda dapat melangkah keluar dalam satu langkah dan melangkah ke sana. Tentu saja, ini bukan perjalanan satu langkah, dan juga membutuhkan waktu, tetapi dapat mempersingkat waktu hingga 100, 1000, atau 10.000 kali lipat. Berdiri di dimensi tinggi, semua kekuatan telah menjadi dimensi tinggi. Aturan yang sama akan menjadi sangat berbeda di dunia dimensi tinggi. Apakah ini dimensi tinggi? Molly mengulurkan telapak tangannya dan merasakan kekuatan di sekitarnya. Perasaan berada di dunia yang istimewa ini membuat setiap sel di tubuhnya bernapas dengan penuh semangat. Aku ingin tahu apakah aku bisa menyerap kekuatan dimensi tinggi ini. Molly memusatkan pikirannya dan mengintegrasikan kekuatan itu ke dalam dunia dimensi tinggi di sekitarnya, dan secara langsung mengaktifkan sumber darah paling inti di tubuhnya. Bas. Seketika, setiap sel di tubuhnya bernapas tanpa sadar dan mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan dunia dimensi tinggi. Kekuatan dimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan napasnya, memasuki tubuhnya, terintegrasi ke dalam setiap sel dan darahnya, sedikit memperkuat kekuatan darahnya. Benarkah? Molly membelalakkan matanya. Ia jelas merasakan bahwa setelah kekuatan dimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya memasuki darahnya, kekuatan tersebut perlahan-lahan menetap di dalam darahnya dan berubah menjadi kekuatan inti dalam darahnya, menyebabkan tubuhnya perlahan-lahan menjadi dimensi tinggi. Meskipun ia belum memasuki alam dimensi tinggi, tubuh fisiknya sudah mulai menjadi dimensi tinggi. Haha, aku benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Molly sangat senang. Kali ini, aku mengikuti Iblis Kin dan setidaknya mendapat beberapa keuntungan. Kalau tidak, aku tidak mendapatkan apa-apa dan diawasi oleh para guru spiritual. Bukankah aku akan rugi besar? Sekarang untung saja. Untung kecil. Molly bersemangat. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, ia akan melakukan apa saja. Senior, aku akan menyerahkan tubuhku padamu untuk dikendalikan. Kau tahu cara bersembunyi dengan paling nyaman dan aman. Segera, Molly langsung menyerahkan kendali tubuhnya kepada kehendak Hades, dan ia mengabaikan pengejaran gila para guru spiritual di belakangnya dan mengabdikan dirinya pada proses penyerapan kekuatan dimensi tinggi. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi yang bergulir memasuki tubuhnya, memoles setiap sel di tubuhnya. Anak ini, dia benar-benar tahu cara mengatur orang. Merasakan Molly yang telah memberikan semua kendali kepadanya, Hades terdiam. Dia telah hidup begitu lama, dan ini pertama kalinya dia melihat hal yang begitu aneh. Apa dia tidak khawatir akan menguasai tubuhnya? Tapi jangan sebutkan itu. Anak ini baru mencapai puncak kultivasi Kaisar Ilahi. Dia bisa menyerap kekuatan dimensi tinggi dari dunia dimensi tinggi. Garis keturunannya memang bagus. Hades berpikir, jika tubuh seperti itu disukai oleh jiwa-jiwa beberapa dewa Dao yang terbunuh, itu pasti kuali yang bagus. Memikirkan hal ini, Hades tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Bocah, apa kau begitu percaya padaku? Apa kau tidak takut aku akan menguasai tubuhmu?" "Hahaha, senior, kau bercanda." Molly tersenyum dan berkata dengan hormat, "Siapa yang lebih senior?"
Dialah yang membuat dunia bawah bertahan dari invasi seluruh alam semesta dan dunia makhluk hidup dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin orang hebat melakukan hal kotor seperti itu? Petik 2. Lagi pula, Qin Chen dan aku adalah teman baik seumur hidup. Ketika aku di dunia bawah, dewa kehancuran dan dewa alam roh cemerlangnya menyerbu wilayahmu. Aku membantu dunia bawah. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu padaku? Molly mengatakan ini, tetapi ia tak kuasa menahan rasa bersalah, karena ia tahu jika dewa dunia bawah benar-benar ingin menguasai tubuhnya, percuma saja ia khawatir. Ketika itu benar-benar terjadi, ia akan berjuang keras. Saat ini, berlatih dengan sungguh-sungguh adalah cara terbaik. Hahaha, bocah, menarik. Mendengar ini, dewa dunia bawah tak kuasa menahan tawa, dan seluruh kekuatannya disalurkan ke tubuh Molly, yang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan dengan cepat mendekati jurang keheningan abadi. Boom! Sebuah jejak yang jelas tertinggal di dunia berdimensi tinggi. Apakah anak ini berencana pergi ke jurang keheningan abadi? Di dunia berdimensi tinggi, saat Molly melarikan diri ke dalamnya, penguasa roh telah merasakan jejak Molly dan tatapannya tertuju pada posisi Molly. Tidak, kita tidak boleh membiarkannya lolos ke jurang keheningan abadi. Boom! Penguasa roh segera mengejarnya. Orang yang dikejar oleh Master Tao spiritual ini jelas bukan Master Tao, tapi dia benar-benar bisa lolos ke dunia berdimensi tinggi. Arts by Pub Future. Ketika Daoist Master Yuan melihat sosok Molly, ia terkejut dan segera mengejarnya. Fluktuasi dunia dimensi tinggi juga menyebar. Dunia luar. Di dalam jurang. Setelah meninggalkan wilayah Daoist Master Mi, Qin Chen juga terbang cepat untuk menemukan tempat rahasia. Setelah diskusi dan rekomendasi dari utusan suci teratai hitam dan Master Domain hukuman penjara, Qin Chen akhirnya memilih tempat untuk menyelinap masuk, yang merupakan tempat terlarang yang disebut Soul Burial Abyss di dekat wilayah beberapa Daoist Master. Setelah waktu yang lama, Qin Chen akhirnya melihat dunia yang gelap di kejauhan. Disitulah Soul Burial Abyss berada. Sekilas, itu penuh dengan dingin dan dingin, memberi orang perasaan menyeramkan. Qin Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya gelap, dan dalam sekejap ia menyapu ke kedalaman Soul Burial Abyss. Soul Burial Abyss membentang di wilayah yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang hitam gelap dan reruntuhan kematian di mana-mana. Tanah terlarang di jurang maut, kecuali beberapa yang telah diperoleh, sebagian besar terbentuk secara alami, dan jurang pemakaman jiwa adalah salah satu tanah terlarang alami. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, sebuah harta karun muncul di jurang pemakaman jiwa. Untuk memperebutkan harta karun ini, banyak raksasa di jurang maut bertempur dalam perang yang menghancurkan dunia di sini. Beberapa Master Tao terkemuka memimpin banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk saling bertarung, dan akhirnya bertempur dalam pertempuran yang menentukan di jurang pemakaman jiwa. Setelah pertempuran itu, kekosongan jurang pemakaman jiwa hampir runtuh, dan puluhan miliar ahli tewas di sini. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di sini juga bertransformasi dari kekosongan yang runtuh tahun itu, dan akhirnya menjadi tempat terlarang yang sangat menakutkan. Setelah itu, jurang pemakaman jiwa menjadi semakin menakutkan. Setelah menyerap sisa jiwa ahli yang tak terhitung jumlahnya, energi kematian di sini sangat berat, dan bahkan orang-orang jurang biasa pun tidak dapat menahan energi kematian korosif yang mengerikan ini. Selain itu, di sini juga terdapat banyak sisa jiwa ahli jurang maut yang telah meninggal. Banyak ahli jurang yang memasuki tempat ini, bahkan jika mereka keluar hidup-hidup, pada akhirnya akan ditembus oleh energi kematian jiwa yang penuh dendam, dan akhirnya mati dalam proses kultivasi. Bahkan para Master Domain biasa pun tak mampu menahan energi sisa jurang jiwa yang mengerikan ini. Oleh karena itu, jurang pemakaman jiwa adalah salah satu area terlarang paling mengerikan di luar jurang. Umumnya, klan jurang jarang datang ke sini, dan tidak ada penguasa Dao tingkat atas yang menetapkan area terlarang di sini. Begitu Qin Chen memasuki jurang pemakaman jiwa, jiwa-jiwa penuh dendam dan udara mati yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menghantamnya dan menimbulkan suara gemerisik.
Saat Qin Chen memasuki jurang pemakaman jiwa, penguasa domain hukuman penjara dan beberapa orang lainnya juga muncul di sampingnya. Tuanku, semua orang memberi hormat. Ini adalah jurang pemakaman jiwa. Penguasa domain hukuman penjara berkata dengan hormat, ketika penguasa Dao menerobos masuk ke tempat ini, beliau juga terluka. Ada banyak jiwa penuh dendam dan udara mati di sini, yang cukup untuk menutupi semua aura kekuatan. Jika Anda menerobos ke sini, penguasa Dao dan yang lainnya tidak akan pernah merasakannya. Jurang pemakaman jiwa. Tanda tanya. Sungguh luar biasa. Qin Chen menatap dunia gelap dan luas di depannya. Jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya menyapu lubang-lubang hitam yang tampak seperti bintang. Ia merasakan gelombang jiwa-jiwa pendendam dan udara mati menyerang tubuhnya. Jiwa-jiwa pendendam dan udara mati ini bagaikan bilah tajam yang terus-menerus mengiris dagingnya. Bagus sekali. Qin Chen menunjukkan ekspresi puas. Tempat ini benar-benar cocok untuknya menerobos. Jurang jiwa-jiwa pendendam di sini terlalu berat. Orang-orang kuat biasa di jurang ini sama sekali tidak tahan. Namun, Qin Chen telah memahami sebagian asal mula kehancuran dan telah menguasai asal mula dunia bawah. Ia tidak takut pada jiwa-jiwa pendendam dan kematian di sini. Sebaliknya, banyak orang dari jurang telah mati di sini. Kekuatan jurang yang ditinggalkan merupakan obat mujarab yang ampuh baginya. Meski begitu, Qin Chen masih merasa bahwa jiwa-jiwa pendendam dan kematian terus-menerus mencoba menembus penghalang fisiknya dan memasuki tubuhnya, mencoba menyerang jiwanya setiap saat. Tempat ini masih di luar jurang pemakaman jiwa. Mari kita masuk lebih dalam dulu. Qin Chen tidak berhenti dan kembali merentangkan tubuhnya ke kedalaman jurang pemakaman jiwa. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat jiwa-jiwa pendendam dan kematian itu, dan semakin sedikit orang yang ada di sana. Dengan begitu, akan lebih aman baginya untuk menerobos. 2 jam kemudian, ketika jiwa-jiwa pendendam dan kematian yang menyerang tubuhnya membuat Qin Chen merinding, Qin Chen berhenti bergerak. Pada saat ini, penguasa domain hukuman penjara juga ketakutan. Meskipun ia telah memasuki ranah penguasa Dao setengah langkah, aura kematian jiwa pendendam ini benar-benar merupakan ancaman yang mengerikan baginya. Tubuhnya sudah berlubang dan terus-menerus diperbaiki. Adapun utusan suci teratai hitam dan yang lainnya, mereka telah bersembunyi di dunia batin Qin Chen. Qin Chen berhenti, melihat sekeliling, dan mengangguk. Meskipun ia belum memasuki bagian terdalam, itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Di sekelilingnya, jiwa-jiwa pendendam dan aura kematian seperti air pasang terus mengalir masuk, tetapi Qin Chen sama sekali tidak peduli. Ia segera mengeluarkan aliran kekuatan sumber Dao, yang dengan cepat jatuh di antara langit dan bumi di sekitarnya. Qin Chen segera membentuk formasi besar di sini. Pergerakan yang disebabkan oleh penyerapan kekuatan Hadesnya sungguh mengerikan. Kekuatan jurang yang terkondensasi secara alami jelas tidak cukup, sehingga dibutuhkan lebih banyak kekuatan jurang. Di saat yang sama, tatapan Qin Chen juga tertuju pada mayat leluhur klan kaisar mayat hidup di dalam tubuhnya, dan kekuatan dunia yang juga sangat diperlukan.